Setelah cobain kue yang satu ini, aku yakin kalian gak akan nyesel karena selain bikinnya juga gampang, bahan-bahannya sangat ekonomis, cukup diaduk-aduk aja, terus tinggal dikukus. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Nah, pertama kita akan siapkan bahan-bahannya supaya lebih mudah. Ini aku pakai blender, masukkan 150 gram gula merah. Tambahkan 4 butir telur. Untuk telurnya bebas ya bun, mau suhu ruang atau dari kulkas juga boleh. Terus ini aku pakai ukuran sedang. 90 gram tepung han kue. Ini hampir 2 bungkus. Tapi nggak sampai 2 bungkus banget. 2 saset kental manis, masing-masing beratnya 37 gram. Setengah sendok teh garam. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila. Ini jangan di skip supaya nanti kuenya nggak amis. Dan 500 ml santan. Ini aku beli santan kelapa di pasar, beli 10.000 ya bun. Selanjutnya ini di blender sampai benar-benar halus. Kalau dipastikan, jadi walaupun udah di blender halus, tetap harus disaring seperti ini ya. Jangan sampai nggak disaring karena biasanya di gula merah itu tetap ada kayak batu atau pasir gitu, item-item atau kayak sampah-sampah kecil gitu loh bun. Nah setelah disaring tuh kan ada item-item kayak gini langsung kelihatan. Selanjutnya aku sudah siapkan loyang. Ini ukuran 20 x 10 x 7 cm. Dan udah aku lapisi dengan baking paper ya supaya nggak nempel. Supaya lebih mudah aja sih. Sebenarnya ini nggak nempel karena ini udah pakai santan. Ini dikit-dikit aku olesin minyak di bagian pinggirnya. Tipis banget aja. Jangan sampai banyakan ya. Tuh. Centongnya aku pakai ukuran centong yang seperti ini. Ini ukuran yang agak besar ya bun. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusannya dan ini udah mendidih. Sekarang kita masukkan ke dalam kukusan cetakannya. Kita tuangkan 1 sendok sayur seperti ini. Kemudian ini ditutup, dimasak selama 5 menit pakai api sedang cenderung besar ya bun. Setelah 5 menit kita buka tutupnya. Kita tambahkan lagi 1 sendok sayur. Nah seperti ini. Sekarang kita kukus lagi selama 5 menit. Nah setelah 5 menit lagi untuk lapisan yang kedua ini kita buka lagi. Lalu jangan lupa adonannya diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Kita siramkan lagi 1 sendok sayur. Nah seperti ini. Kemudian kita masak lagi selama 5 menit. Lakukan hal yang sama untuk setiap lapisan. Setiap sesi sebelum dituangkan harus diaduk seperti ini terlebih dahulu supaya nggak ada endapan ya bun. Jadi setiap 5 menit kita buka tutup pancinya, terus kita tuangkan lagi adonannya. Dan sebaiknya pakai timer ya bun, biar nggak pusing hitung waktunya. Nah seperti ini. Tutup lagi. Ini kayak bikin lapis legit ya bun. Jadi lumayan harus butuh sedikit kesabaran. Dan ini lapisan yang terakhir aku aduk-aduk dulu sampai tercampur dan gak ada endapan. Terus langsung aja dituang di permukaannya seperti ini. Dan untuk lapisan yang terakhir ini dikukus selama 12 menit. Setelah 12 menit, nah ini udah matang. Sekarang kita matikan apinya. Kemudian angkat dari dalam kukusan, tuh bisa langsung diangkat kayak gini.
Kemudian ini dibiarkan sampai benar-benar padat dan dingin. Nah, ini kuenya udah semalaman aku taruh di kulkas karena semalam tuh dipotong tuh masih agak susah ya. Terus hasilnya itu jelek gitu semalam. Nah, ini setelah aku taruh di kulkas, seharusnya nggak usah dikeluarkan dulu dari dalam loyang. Ternyata tipsnya supaya hasilnya tetap bagus. Terus waktu udah benar-benar dingin dan padat, baru kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, ini semalam tuh udah 3 jam aku taruh kulkas setelah dingin, tapi ternyata masih belum padat juga. Nah, ini setelah semalaman baru kelihatan tuh padat. Dan ini enak loh bun, pas sudah padat kayak gini. Tuh, ini kita potong-potong ya. Tuh, lihat cakep. Nah, kayak gini hasilnya. Ini bisa dipotong menjadi 2 bagian. Cakep banget ya. Dan ini rasanya enak loh, lembut, enak gitu. Jadi jangan sekali-kali ya bun, misalnya baru diangkat terus langsung dikeluarkan dari dalam loyang, tuh jadinya jadi bubur. Nggak akan jadi kayak gini. Didiamkan semalaman di dalam kulkas. Sekarang aku mau cobain dulu ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini padat, tapi dia lembut bun. Bismillah. Apa ya? Rasa kuenya tuh wangi, vanila gitu, nggak ada amis sama sekali. Lembut, gurih, enak loh bun ini. Mirip lapis legit, tapi ini nggak terlalu manis. Lebih lembut sih menurutku. Gimana ya deskripsinya? Pokoknya ini enak. Enak loh. Beneran. Kalian harus coba sih ini di rumah. Karena bikin itu cuma diaduk-aduk aja. Dan ini gampang banget. Jangan lupa tadi tipsnya. Setelah dingin, di suhu ruang, harus ditaruh di kulkas semalaman.